Panggung artis yang unik-unik. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah permainan masa kecil sama siaran radio iseng-iseng di SMA, malah bisa jadi cikal bakal salah satu nama paling ikonik di dunia hiburan kita? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas kisah di balik nama Fitri Tropika. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertanyaannya kan simpel banget. Dari mana sih asalnya nama Fitri Tropika itu? Nah, jawabannya tuh ternyata campuran dari hoki, kreativitas yang nggak disangka-sangka, sama momen-momen penting yang ngebentuk karirnya dia. Nah, buat ngerti asal-usul nama Tropika ini, kita harus mundur dikit nih. Ceritanya tuh nggak dimulai di panggung gemerlap, tapi justru di sebuah kota bernama Cimahi, bareng seorang gadis kecil bernama Fitri. Jadi, Fitri ini lahirnya di Bandung, tapi gedenya di Cimahi. Dan ada yang unik banget soal masa kecilnya. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh nggak pernah ngerasa sendirian. Coba bayangin deh, rumahnya itu dikelilingin sama rumah saudara-saudaranya, jadi kayak satu kompleks keluarga besar gitu, anget dan rame terus. Dan soal imajinasi, wah, jangan ditanya deh. Dia punya satu syarat mutlak nih kalau lagi main sama sepupu-sepupunya. Dia harus jadi siluman ular putih. Ini bukan main-main biasa loh. Ini tuh kayak glimpse pertama dari bakatnya dia buat nyiptain persona. Bakat yang nantinya jadi ciri khas karirnya. Nah, dari dunia imajinasinya pas kecil, inspirasi pertamanya buat terjun ke dunia profesional itu datangnya dari orang terdekat loh, yaitu dari hobi ayahnya. Jadi ayahnya tuh hobi banget main radio amatir, atau yang mungkin kita lebih kenal dengan sebutan break-breakan. Fitri kecil tuh sering banget duduk di sebelahnya, dan dia kagum ngeliat gimana suara ayahnya bisa nyampe jauh, nyambung sama orang-orang yang gak dia kenal. Nah, momen-momen kayak gini nih yang nanemin ide di kepalanya. Nah, ini dia nih momen ahanya. Dia jadi sadar gitu, wah gila ya, apa yang kita omongin ternyata bisa ngasih efek ke banyak orang. Dari situlah impiannya buat kerja di dunia siaran, bahkan sampai pengen punya stasiun radio sendiri, mulai tumbuh. Tapi, sebelum masuk ke dunia radio, ada satu momen yang benar-benar nggak terduga pas SMA. Ini jadi titik balik yang penting banget, yang ngasih dia pede buat tampil di depan umum. Ceritanya tuh bener-bener kayak adegan film, sumpah. Pas acara Hari Kartini, tiba-tiba aja temen-temennya nyalonin dia buat ikut lomba mojang jajaka sekolah. Tanpa persiapan sama sekali. Bayangin, dia didandanin seadanya sama temen-temennya. Bahkan sampai pakai kebaya nikahan ibunya temen. Terus di panggung, dapat pertanyaan super filosofis dari jurinya, yang ternyata guru agamanya sendiri. Tapi jawabannya, gokil, di luar dugaan banget. Benar-benar tanpa persiapan, dia ngasih jawaban yang dalam banget. Dia bilang kalau jadi cewek atau cowok itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu gimana kita ngejalanin tugas utama kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Jawaban cerdas ini bukan cuma bikin guru-gurunya melongo, tapi juga langsung nganterin dia jadi juara satu. Ini bukti nyata sih kalau dia tuh emang jago banget mikir cepat di bawah tekanan. Nah, kemenangan yang nggak disangka-sangka itu ngebuka pintu selanjutnya. Pintu yang akhirnya ngebawa kita ke inti dari cerita ini. Lahirnya nama panggung Tropika. Gara-gara menang lomba Mojang Jajaka itu, dia jadi terkenal seantero sekolah. Sampai akhirnya ada stasiun radio yang ngelirik dia buat jadi penyiar. Nah, dia dipasangin sama temennya yang namanya Ferrari. Dan mereka sadar, wah kita butuh sesuatu yang beda nih, nggak bisa jadi penyiar radio biasa aja. Dan disinilah kreativitas mereka meledak. Mereka nggak mau jadi penyiar biasa yang cuma bacain lagu. Mereka nyiptain sebuah dunia sendiri. Konsepnya tuh siaran langsung dari tengah hutan. Ferrari dapat peran jadi Papa Rimba, si Raja Hutan. Terus pasangannya siapa dong? Ya, Fitri ngambil peran sebagai Mama Tropika, sang ratu hutan tropis. Keren banget kan idenya? Dan dari situlah nama itu lahir. Tropika itu ya dari perannya sebagai Mama Tropika di radio. Nama itu nempel banget. Sampai pas dia mulai masuk ke dunia yang lebih gede, nama Fitri Tropika itu kayak terbentuk dengan sendirinya. Perpaduan sempurna antara nama asli dan persona panggung pertamanya. Oke, dari Mama Tropika di radio lokal, perjalanannya Fitri nggak berhenti di situ. Dia ngambil lompatan yang gede banget, langsung ke panggung nasional, televisi. Dan prosesnya ke TV itu cepet banget loh. Semua berawal dari info audisi ekstravaganza ABG dari kakak kelasnya. Dia iseng-iseng ikut, nggak ngarep banyak. Terus, pas lagi siaran radio, tiba-tiba ada telepon masuk. Dan telepon inilah yang ngubah segalanya. Dia lolos casting.
Nah, kutipan ini nunjukin banget reaksi dia yang super rendah hati sekaligus kocak. Dia benar-benar nggak nyangka bisa kepilih. Apalagi buat acara segede itu yang sebelumnya diisi sama bintang-bintang top kayak Nia Ramadhani dan Laudia Cynthia Bella. Dari Mamam Tropika jadi bintang TV nasional, gila lompatan yang luar biasa. Kisah Fitri Tropika ini jadi bukti ya, kalau sebuah nama panggung itu bisa lebih dari sekedar label. Nama itu bisa jadi rangkuman dari sebuah perjalanan, kreativitas, dan bahkan keberuntungan. Ini jadi bikin kita mikir ya nggak sih? Kira-kira kisah tak terduga apa lagi yang mungkin kesimpan di balik nama-nama yang kita dengar setiap hari?